Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di serial video pembahasan soal set prediksi SKD Kedinasan 2020. Pada video kali ini kita akan bahas bagian TIU, Tes Intelijensi Umum, sebanyak 35 soal. Yang akan terbagi ke dalam 3 video, dan pada video bagian pertama kita akan bahas 12 soal. Bersama dengan si Indra Prima dari Mitra Siswa. Baik teman-teman semua, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan soal, terlebih dahulu saya akan jelaskan kisi-kisi materi dan nilai ambang batas SKD Sekolah Kedinasan di tahun 2020. Ada sedikit perbedaan dengan tahun 2019, di mana pada tahun 2020 teman-teman akan ketemu dengan 30 soal saja untuk bagian tes wawasan kebangsaan, 35 soal TIU, Tes Intelijensi Umum, dan 35 soal tes karakteristik pribadi. Jadi untuk TWK hanya 30 soal yang meliputi nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan juga bahasa Indonesia. Di mana untuk jawaban benar pada setiap soalnya mendapatkan poin 5, dan untuk jawaban salah teman-teman dapat poin 0. Bagaimana untuk bisa lolos pada bagian tes wawasan kebangsaan? Teman-teman harus mengumpulkan nilai minimal 65, itu artinya minimal 13 soal betul untuk bisa lolos pada tes wawasan kebangsaan. Selanjutnya untuk bagian tes intelijensi umum, teman-teman butuh nilai ambang batas 80. Itu artinya teman-teman perlu menjawab 16 soal dengan benar dari 35 soal yang tersedia. Apa saja yang perlu teman-teman pelajari pada bagian TIU ini? Yang pertama ada analogi, silogisme, analitis, kemampuan numerik, berhitung ya. Kemudian ada deret angka, perbandingan kuantitatif, soal cerita, dan ada beberapa soal kategori gambar, seperti analogi gambar, ketidaksamaan gambar, dan juga serial gambar. Baik, selanjutnya adalah untuk tes karakteristik pribadi, di mana teman-teman nilai minimumnya untuk bisa lolos adalah 126. Untuk bagian TKP ini berbeda dengan TIU dan juga TWK, di mana setiap jawaban akan punya poin, yaitu 1 sampai dengan 5. Jawaban terbaik tentu saja akan mendapatkan poin 5, dan jawaban yang paling kurang baik akan mendapat nilai 1, karena dari 1 sampai dengan 5. Apa saja yang akan diujikan pada bagian TKP tahun ini, yaitu ada pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, teknologi informasi dan komunikasi, serta profesionalisme. Oke, sebelum teman-teman melanjutkan untuk menonton video pembahasan soal kali ini, agar proses belajarnya lebih maksimal, silakan teman-teman bisa download terlebih dahulu soal yang sudah disediakan pada bagian deskripsi video ini. Teman-teman silakan bisa kerjakan terlebih dahulu, nanti hasilnya baru bisa dikoreksi dengan melihat video ini. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Kali ini kita akan bahas tentang analogi. Nah, teman-teman perlu ketahui terlebih dahulu, analogi adalah kesesuaian kata, atau bisa juga kesesuaian hubungan kata ya. Jadi bisa juga disebut dengan hubungan kata. Kata di mana yang berhubungan? Yaitu kata di ruas kiri dengan di ruas kanan. Ada beberapa tipe analogi, misalnya ada 3 ya. Ada 3 kata di sebelah kiri dan 3 kata di sebelah kanan. Namun yang paling sering adalah yang 2 kata 2 kata. Misalnya di sini ada A dan B, lalu di sebelah kanan juga A dan B. Nah, antara kata A dan B ini ada kata hubung teman-teman ya, yang perlu kita cari hubungannya. Nah, kata hubung di sebelah kiri harus sama dengan kata hubung di sebelah kanannya. Jadi ini harus sama persis. Jadi kalau dibacanya sama persis terus enak, nyambung, berarti itu jawaban yang paling tepat. Kita langsung saja ke soal. Sendok makan. Berarti hubungannya adalah alat teman-teman ya. Sendok alat untuk makan. Jadi ini adalah alat untuk makan. Sebagaimana silet, alat untuk potong. Berarti jawabannya adalah yang A. Kita lihat lagi di soal nomor 2, misalnya di sini ada kakak tua dan merpati. Kalau kita lihat kakak tua dan merpati merupakan jenis dari burung. Nah, kita bisa jadi ini yang sejenis ya. Jenisnya sama gitu atau sejenis. Gitu. Berarti kita bisa simpulkan yang cocok adalah gurami dan kakap. Ikan gurame teman-teman ya,
gurame, dan kakap. Ini sama-sama jenis ikan. Jadi kakak tua dan merpati adalah jenis burung, sebagaimana gurame dan kakap adalah jenis ikan. Jawabannya adalah yang C. Berikutnya soal nomor 3. Nah, ini sama dengan soal nomor 2 tadi. Huruf kata. Gabungan beberapa huruf membentuk kata. Berarti kata kuncinya gabungan nih. Sebagaimana gabungan dari beberapa halaman membentuk buku. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 4. Jika Maliyah memakai baju coklat, maka ia memakai celana hitam. Ia ini maksudnya iya, teman-teman ya, si Maliyahnya. Jika Maliyah memakai celana hitam, maka Permata memakai celana coklat. Ternyata Permata memakai celana putih. Mana kesimpulan yang paling tepat dari premis-premis yang ada di soal nomor 4 ini? Pertama kita uraikan terlebih dahulu, teman-teman. Jika Maliyah memakai baju coklat, Maliyah memakai baju coklat ini kita sebut sebagai P. Maka ia memakai celana hitam, berarti Q. Q itu berarti Maliyah memakai celana hitam. Yang ini ya. Oke. Jika Maliyah memakai celana hitam, berarti memakai celana hitam ini ya, berarti si Q. Maka Permata memakai celana coklat. Nah, Permata memakai celana coklat ini berarti premis baru, yaitu R. Ternyata yang terjadi adalah Permata memakai celana putih. Berarti bukan celana coklat ya. Berarti yang terjadi adalah, ternyata yang terjadi teman-teman, kalau kita lihat dari sini kan Q-nya dicoret nih karena sama. Silogismenya adalah P maka R. Namun yang kejadian berikutnya adalah Permata memakai celana putih. Berarti bukan celana coklat, negasi R. Berarti jawaban yang tepat adalah negasi P. Di mana P adalah Maliyah memakai baju coklat. Berarti negasinya memakai baju bukan coklat. Atau tidak memakai baju coklat. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Semua pria di rumah Andi memakai celana. Aryo seorang yang rajin. Aryo adalah adik laki-laki Andi yang masih sekolah SMA. Nah, menurut teman-teman mana kesimpulan yang paling tepat? Pertama kita bisa lihat di sini teman-teman, kalau teman-teman kesulitan menemukan jawaban secara langsung dari premis-premis yang ada di sini, ada 3 premis ya di sini, teman-teman tinggal cek jawaban dari A sampai E. Misalnya kalau kita lihat opsi untuk jawaban yang E, adik Aryo memakai celana. Kita tidak tahu karena tidak ada informasi Aryo punya adik lagi. Yang punya adik adalah si Andi. Ya, Aryo kan adiknya Andi, gitu teman-teman ya. Berarti adik Aryo tidak ada informasinya, berarti ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian Aryo hanya bercelana ketika sekolah SMA. Nah, ini tidak ada keterangannya juga di dalam premis-premis yang disebutkan sebelumnya. Andi sudah lulus SMA, ini juga nggak ada. Aryo memakai celana ketika di rumah Andi. Nah, karena dia adiknya Andi, berarti dia pakai celana, bukan ketika dia di rumah Andi. Ini kurang tepat teman-teman ya. Kemudian adik Andi rajin. Apa betul? Adik Andi siapa? Adik Andi adalah Aryo. Apa dia menyebutkan bahwa Aryo adalah anak yang rajin? Ada. Disebutkan di premis kedua. Aryo seorang yang rajin dan Aryo adalah adik Andi. Maka adik Andi rajin. Jawaban yang betul adalah yang A. Berikutnya untuk soal nomor 6. Jika Rani suka alpukat, maka Rina suka tomat. Oke. Berikutnya, mereka adalah saudara. Dan Rani tidak suka tomat, namun dia suka alpukat. Oke, di sini kita bisa lihat ada yang suka alpukat dan ada yang suka tomat. Kita lihat teman-teman ya. Yang suka alpukat siapa teman-teman? Rani. Nah, Rani suka alpukat. Rina suka tomat, berarti Rina sukanya tomat ya. Mereka adalah saudara. Kemudian premis berikutnya, Rani tidak suka tomat. Oh, Rani nggak suka tomat, berarti dia tetap ada di sini. Namun dia suka alpukat, berarti memang jelas ya. Kita bisa simpulkan bahwa Rani suka alpukat, kemudian Rina suka tomat. Untuk opsi jawaban yang A, Rani suka tomat, salah ya. Rani sukanya alpukat. Rina suka yang Rani juga suka. Oh tidak, kesukaan mereka berbeda. Rani tidak suka alpukat. Suka teman-teman ya, berarti bukan. Rina dan Rani suka alpukat. Tidak, yang suka alpukat hanya Rani menurut premis yang ada. Nah, berarti jawabannya adalah yang E, Rina suka tomat.
Oke, sekarang kita masuk pada bagian penalaran analitis untuk soal nomor 7 dan 8 berdasarkan informasi ini teman-teman ya. Oke, ada 6 anak remaja A, B, C, D, dan F dalam suatu kelompok belajar. Dari paling kecil hingga paling besar, anak-anak ini masing-masing secara berturut-turut menyukai apel, durian, jeruk, mangga, nanas, dan sawo. Disebutkan di sini dari yang paling kecil hingga yang paling besar menyukainya dimulai dari apel ya. Berarti ini anak yang paling kecil menyukainya apel, anak yang paling besar menyukainya sawo. Begitu ya teman-teman. Oke, kita sekarang akan lihat data-data lebih detailnya. A tidak menyukai nanas namun lebih besar daripada C. Sebelum kita lanjutkan membaca informasi berikutnya, kita tulis dulu biar lebih enak teman-teman ya. Jenis buah-buahan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Untuk yang paling kecil saya taruh paling bawah teman-teman, apel. Kemudian di atas apel ada durian, karena katanya ini sudah berturut-turut ya. Ada jeruk, kemudian ada mangga, ada nanas, dan ada sawo. Oke. Jadi ini yang paling kecil sampai nanti yang paling besar sukanya sawo gitu teman-teman ya. Kita lihat informasinya. Yang pertama, A tidak menyukai nanas lebih besar daripada C. A-nya nggak suka nanas, berarti A nggak mungkin ada di sini. Ini tempatnya bukan buat A ya. Oke, namun si A itu lebih gede daripada C. Dibilang lebih besar daripada C, berarti A harus ada di atasnya C. Seperti ini. Nah, komposisinya bagaimana biar A-nya ada di atas C? Teman-teman punya banyak pilihan. Kalau misalnya karena ini sudah kosong, ini nggak mungkin A, kita tulis A-nya misal di sini teman-teman ya. A lebih gede daripada si C. Coba misal seperti ini. Kemudian cari yang langsung nyambung dengan A atau dengan C biar buat urutannya lebih enak. Nah, misalnya kita lanjutin karena informasi keempat ini nyambung dengan C-nya, kita lihat dulu yang keempat. C lebih besar daripada F. Oh, C-nya lebih gede dari F teman-teman ya. Berarti F-nya ada di bawah dari si C-nya. Namun berikutnya ada informasi lagi. Ternyata C-nya lebih kecil daripada E untuk pertanyaan soal nomor 7. Karena dia lebih kecil dari E, berarti E-nya ada di atasnya si C. Nah, kita agak rubah sedikit nih susunannya teman-teman ya. Jadi ada si E lebih gede dong, karena C-nya lebih kecil daripada E. Berarti di sini ada si F. Nah, sekarang kita lihat lanjutnya. B lebih besar daripada E dan F. Oh, B-nya lebih gede. Kalau gitu B bisa ada di posisi sini atau ada di posisi sini teman-teman nih. Oke, ada dua opsi buat si B. Namun, ada keterangan di bagian ketiga menyebutkan B-nya lebih besar daripada D. Berarti yang tepat ini untuk si B dan ini untuk si D. Jadi ini urutan yang ideal berdasarkan data yang diketahui pada soal nomor 7 dan 8 ini. Baik, pertanyaan soal nomor 7 adalah apakah kesukaan si F? Berarti kita bisa lihat ya, kesukaan F adalah apel. Berarti si F itu merupakan anak yang paling kecil. Jawabannya adalah yang E. Berikutnya untuk soal nomor 8 masih dengan soal analitis yang sama. Diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, manakah urutan yang memungkinkan atau yang dimungkinkan teman-teman ya. Dari yang paling kecil dulu, berarti tulis dari bawah tadi sudah F, C, E, A, D, B. Oke, berarti F, C, E, A, D, B. Oke, berarti jawabannya sudah ada di sini teman-teman ya, opsi yang A. Oke, berikutnya kita lanjutkan pembahasan penalaran analitis untuk soal nomor 9 dan soal nomor 10. A, B, C, D, dan E adalah 5 pekerja yang mencalonkan diri menjadi ketua serikat pekerja. Ada 3 program yang diajukan oleh para calon, yaitu yang pertama program peningkatan keterampilan oleh A, B, dan C. Kita tulis dulu teman-teman biar nggak lupa data yang diketahuinya. Yang pertama adalah untuk program PKP, program peningkatan keterampilan kerja ya, PKP aja deh teman-teman. Diajukan oleh A, B, dan C. Kemudian untuk program yang kedua yaitu program olahraga oleh B, C, D. Berarti program olahraga B, C, D. Untuk bagian yang ketiga adalah program peningkatan kesejahteraan. Berarti program PKK teman-teman ya, PPK, program peningkatan kesejahteraan.
diajukan oleh D, E, dan A. Setiap warga hanya diperkenankan memilih satu calon berdasarkan programnya. Hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut. Yang pertama, 60 pekerja memilih program PKP. Berarti di sini 60 pekerja. Kemudian 45 pekerja memilih program olahraga. Oke, yang pilih ini ada 45. Selanjutnya 90 pekerja memilih program peningkatan kesejahteraan. Berarti di sini ada 90 teman-teman ya. Nah, jumlah suara terbagi sama besar pada calon-calon yang memiliki program sama besar ya teman-teman ya. Kalau begitu kita akan hitung berapa perolehan masing-masing calon A, B, C, D, dan E. Pertama, untuk program peningkatan keterampilan pekerja ada 60 suara teman-teman, dan katanya terbagi sama ya. Berarti A dapat 20, B 20, C-nya dapat 20, alias 60 dibagi 3. Berarti A dapat 20, 20, dan 20. Kemudian untuk program yang olahraga, 45 dibagi 3. Untuk B 15, C 15, dan D-nya 15. 15-an ya. Nah, yang terakhir adalah program peningkatan kesejahteraan. Untuk DEA totalnya 90 dibagi sama rata berarti 30-an teman-teman. D dapat 30, E 30, dan A-nya 30. D 30, E 30, dan yang A-nya juga 30. Kita hitung total perolehan suara masing-masing calon. Yang A berarti ada 50, yang B-nya 35, yang C-nya 35, yang D-nya 45 teman-teman, dan yang E-nya 30. Nah, kita lihat pertanyaan nomor 9, calon yang memperoleh suara terbanyak. Oke, yang memperoleh suara terbanyak adalah yang A, karena ada 50 suara. Berikutnya untuk soal nomor 10, masih dengan bacaan yang sama, calon yang memperoleh suara tersedikit. Kita bisa lihat di sini ya, yang paling sedikit adalah E, yaitu hanya 30 suara. Oke, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke soal nomor 11, dan kali ini kita akan bahas pada bagian numerik. Nilai X mempunyai pertidaksamaan sebagai berikut. Nah, kita akan cari nih berapa nilai X dari pertidaksamaan ini. Yang pertama teman-teman, kita lihat ada 1/9 pangkat 2X akar pangkat 3 ya. Berarti kita akan tulis akar dari 1/9. Kalau teman-teman mau tulis jadi 1/3 pangkat 2 bisa kan? Nah, pangkatnya 2X, ini ada akar pangkat 3. Kemudian lebih besar dari 27, teman-teman bisa tulis 3 pangkat 3. Nah, tapi X-nya dikali 2 ya, jadinya 2X gitu teman-teman. Per 81 jadi 3 pangkat 4, bisa teman-teman ya, 3 pangkat 4, X min 2. Nah, kita uraikan yang sebelah kiri, jadinya 1/3 pangkat 2, bisa kita tulis jadi 3 pangkat min 2. Kemudian pangkat 2X, lalu akar pangkat 3-nya ini bisa ditulis jadi di bawah ini per 3. Yang sebelah sini berarti jadi 3 pangkat 3 dikali 2X jadi 6X per 4 dikali X jadinya 3 pangkat 4X min 4-nya dikali 2 juga jangan lupa jadi min 8. Nah, sekarang kita uraikan lagi. 3 pangkat min 2 kali 2X jadinya min 4X per 3. Lebih besar dari 3 pangkat 6X. Nah, ini yang bawah kita naikin ke atas teman-teman ya pangkatnya. Jadinya 4X jadi min 4X, min 8 jadi plus 8. Oke, selanjutnya jadi 3 pangkat min 4X per 3. Kemudian sebelah sini jadi 3 pangkat 6X dikurangi 4X jadi 2X plus 8. Nah, kalau udah sama kayak gini, depannya udah sama-sama 3, kita abaikan saja, nggak usah ikut perhitungan. Kita lanjutkan dari nilai pangkatnya saja. Min 4X per 3 lebih besar dari 2X plus 8. Teman-teman bisa pindahkan 2X plus 8 dikali 3. Nah, 3-nya jadi buat kali ya. Min 4X lebih besar dari, dikali ini teman-teman, 6X. Ini dikali ini jadi plus 24. 6X-nya pindah yuk. Jadinya min 4X ditambah 6X jadi minus ya. Jadinya min 6X lebih besar dari 24. Jadinya min 10X lebih besar dari 24. Nah, kalau teman-teman mau ngilangin minus di X-nya ini, teman-teman bisa kali dengan negatif. Kalau dikali negatif kan jadinya 10X ya, tapi tandanya berubah.
Jadi lebih kecil, jadi di sini min 24. Nah, X-nya berapa tuh? Lebih kecil dari min 24 dibagi 10. Berarti X-nya adalah lebih kecil dari, kita sederhanain, min 12 per 5. Ya, jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. 15% dari 40. Oh, dari itu artinya kali teman-teman ya. 15% dari 40 sama dengan teman-teman 80% dari titik-titik. Oke, ini yang mau kita cari, katakanlah X gitu ya teman-teman. Oke, ini kali gitu. Ada persen di kiri, ada persen di kanan, bisa kita coret saja. X persennya dicoret, kemudian 15 40 di sini berarti 80x. X-nya berapa? 15 dikali 40 dibagi 80. Bisa kita coret ya. Berarti ini 1/2. Berarti 15 dibagi 2 adalah nilai X-nya. Berapa 15 bagi 2? 7,5. Ya, berarti jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman, itu dia 12 soal pada video bagian pertama. Jangan lupa silakan bisa lanjutkan tonton video bagian kedua untuk pembahasan soal nomor 13 dan seterusnya. Saya Indra Prima dari Mitra Siswa. Dare to Dream, Grab the Future.